Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Prasetya. Di kesempatan kali ini akan memaparkan tentang learning journal adaptif dan kolaboratif. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu pengertian adaptif dan kolaboratif. Adapun adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Sementara kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Fenomena VUCA ini adalah fenomena yang mengharuskan kita berbuat adaptif ya. Ini yang bagian kiri ini adalah fenomena yang terjadi ya, yaitu yang pertama volatility. Ini dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil dan tak terduga. Yang kedua uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Yang keempat ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Nah, yang kiri ini bisa kita atasi ya dengan VUCA juga, yang bagian hijau ini. Yang pertama adalah vision ya, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Yang kedua understanding, lihat sekeliling, kemudian analisis dan evaluasi. Yang ketiga clarity, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Yang terakhir agility, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan. Budaya adaptif ASN dalam melaksanakan tugas ini ada 5 ya. Yang pertama, terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, selalu sinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang kelima, selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Yang berikutnya adalah kolaboratif ya. Ini masuk pembahasan kolaboratif. Jadi yang kita bahas ini adalah proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama adalah trust building ya, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face to face dialog. Ini melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kerjasama misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Nah, ini sekilas kita membahas tentang whole of government ya. Ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan saya tentang apa saja yang saya pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.